some motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Cisco CCNA 200 sampai 301 part 1 ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita sudah menginjak ke bab yang kelima, yaitu mengenai VLAN and trunking ya teman-teman. Nah, di sini terdapat materi banyak ya teman-teman. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai apa itu VLAN. Nah, jadi untuk VLAN itu, VLAN atau Virtual Local Area Network itu diumpamakan sebagai ruangan teman-teman. Jadi di sini kita bisa Nah, oke teman-teman, jadi di sini yang pertama kita akan membahas VLAN. Jadi VLAN itu Virtual Local Area Network itu diumpamakan sebagai ruangan ya teman-teman. Di sini kita bisa umpamakan sebagai ruangan seperti ini. Lalu di dalam ruangan itu dibagi beberapa divisi teman-teman. Di sini kita bisa ubah atau edit lagi. Di sini kita bagi menjadi 3 divisi ya teman-teman. Jadi di sini ada satu ruangan yang dibagi lagi menjadi 3 divisi teman-teman. Nah, di sini untuk divisi yang pertama, yaitu ada divisi engineering. Ini ya teman-teman. Lalu untuk divisi yang kedua itu divisi programming atau programmer. Lalu yang ketiga itu divisi marketing ya teman-teman. Oke, di sini dibagi menjadi 3 divisi teman-teman. Nah, nantinya untuk divisi itu atau divisi engineering itu memiliki 10 VLAN ya teman-teman. Sini kita bisa edit sini 10 VLAN. Lalu untuk divisi programmer itu ada 20 VLAN. Lalu yang ketiga untuk divisi marketing ada 30 VLAN teman-teman. Jadi di sini untuk engineering itu kan VLAN-nya ada 10 MB teman-teman. Lalu untuk programmer itu ada 20 MB. Nah, untuk marketing itu ada 30 MB teman-teman. Nah, setelah itu di sini untuk divisinya, divisi engineering, programming, programmer atau marketing dan marketing itu nantinya akan dibagi IP-nya sendiri-sendiri teman-teman. Nah, di sini kita bisa tuliskan saja. Jadi untuk IP dari divisi engineer itu IP-nya 92.168.10./24 teman-teman. Lalu untuk IP dari yang programmer itu IP-nya 192.168.20.0/24. Lalu untuk yang marketing itu IP-nya 192.168.30.0/ itu ya teman-teman 24. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu di sini karena IP-nya itu kan berbeda ya teman-teman. IP antara divisi engineer, programmer dan marketing itu IP-nya itu berbeda teman-teman. IP networknya itu berbeda. Jadi semua PC itu akan terhubung ke satu switch ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengatur teman-teman bandwidth-nya agar untuk divisi engineer itu bandwidth-nya itu 10 MB. Lalu untuk programmer itu 20 MB dan untuk marketing itu 30 MB ya teman-teman. Di sini marketing itu paling tinggi karena pemasaran ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini misalnya divisi engineer itu kan memiliki 3 device teman-teman, yaitu PC 1, 2, 3. Nah, nantinya jika PC 1 itu ingin mengirim ke switch, nantinya dari switch itu akan dikirim lagi ke PC 2 dan PC 3 teman-teman. Nah, di sini secara fisik itu kan PC-nya 1 ya teman-teman. Nah, di sini secara fisik untuk switch-nya itu kan hanya ada 1 ya teman-teman yang ini, tetapi itu aslinya ada 3 teman-teman. Di sini kita bisa gambarkan. Kita di sini misalnya ini PC1 dari engineer. PC1 itu ingin mengirimkan paket ke switch. Nanti switch engineer 1
itu akan mengirimkan ke PC2 dan PC3 teman-teman. Seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari broadcast domain ya teman-teman. Nah, untuk video yang kedua di sini kita akan konfigurasi VLAN ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini yang pertama kita akan konfigurasi. Di sini kita bisa tambahkan satu switch ya teman-teman. Bisa tambahkan satu switch, lalu tambahkan 6 PC teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa sambungkan dengan kabel otomatis ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa tambahkan node untuk IP-nya. Di sini 192.168.10.0/24. Lalu di sebelah kanannya 192.168.20.0/24. Oke, setelah itu di sini kita bisa tambahkan atau kita dapat kotaki seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa tambahkan node untuk VLAN-nya. Di sini untuk IP 10.0 kita akan menggunakan VLAN yaitu VLAN 10 ya teman-teman. VLAN 10. Lalu untuk yang sebelah kanan itu kita akan menggunakan VLAN 20 ya teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa konfigurasi untuk IP dari PC 0 sampai PC 5 ya teman-teman. IP-nya 192.168.10.1. Lalu subnet masknya sudah benar. Ini PC 1 kita konfigurasi 192.168.10.2. Oke. 192.168.10.3. Ini kita konfigurasi PC 5, maaf PC 3. 20.1 ya teman-teman. Ini berarti 20.2. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah konfigurasi untuk IP ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk mengirimkan surat teman-teman. Kita akan coba kirim surat dari PC 0 ke PC 1. Oke, sukses ya teman-teman. Lalu PC 0 ke PC 2. Sukses juga. Lalu PC 1 ke PC 2 teman-teman. Oke, ini sudah bisa semua teman-teman. Lalu di sini kita coba dari PC 0 ke PC 3 teman-teman. Nah, di sini violet ya teman-teman. Di sini karena violet itu karena beda network ya teman-teman. Di sebelah kiri itu menggunakan network 10.0, sedangkan di sebelah kanan itu menggunakan 20.0 teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi VLAN ya teman-teman pada switch-nya. Di sini kita bisa buka untuk switch-nya. Kita pergi ke CLI. Oke, di sini kita bisa enable. Lalu kita pergi ke conft atau global itu ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita akan coba membuat VLAN ya teman-teman. Kita akan coba untuk membuat VLAN 10 terlebih dahulu yang IP-nya itu 10.0. Di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu VLAN 10. Oke, di sini kita akan coba membuat VLAN 10 dengan nama itu programmer. Lalu untuk VLAN 20-nya itu menggunakan nama marketing. Name programmer.
Oke, setelah itu di sini kita bisa exit. Nah, di sini kita bisa lihat dengan perintah do show VLAN brief. Oke, teman-teman. Jadi di sini bisa dilihat ya, teman-teman. Untuk portnya itu di sini kita bisa lihat. Untuk programmer itu sudah aktif ya, teman-teman. VLAN-nya yaitu VLAN 10, teman-teman. Oke, di sini ini perintah ini itu digunakan yang tadi itu untuk melihat VLAN yang terhubung ke PC-PC teman-teman. Nah, di sini untuk VLAN 1 itu otomatis masuk ke default ya, teman-teman. Yang ini teman-teman, VLAN 1 sudah termasuk otomatis masuk ke default, teman-teman. Nah, di sini untuk VLAN dari programmer itu kan belum ada untuk fast Ethernet-nya ya, teman-teman. Itu belum dimasukkan. Nah, di sini kita bisa lihat terlebih dahulu. Untuk P1 itu menggunakan FA0 1 lalu /2, lalu ini /3 ya, teman-teman, 0/3. Nah, di sini kita bisa masukkan terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini untuk cara memasukkannya, di sini kita bisa ke interface FA0/1. Lalu di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu switch port mode access. Oke, setelah itu di sini kita bisa masukkan perintah switch access VLAN 10. Lalu kita bisa exit. Nah, di sini kita bisa lihat ya, teman-teman, dengan do show. Nah, di sini teman-teman, kalian dapat lihat yang baru masuk itu fast Ethernet 0/1. Untuk fast Ethernet 0/2 dan /3 itu belum. Di sini kita bisa masukkan ya, teman-teman. Kita bisa masukkan perintah seperti tadi, interface FA0/2. Lalu kita bisa masukkan perintah yaitu switch port mode access. Lalu kita bisa ubah switch port access VLAN 10 seperti ini, teman-teman. Kita bisa exit. Lalu kita bisa masukkan untuk interface 0.3/3. Kita bisa masukkan switch port mode access. Lalu kita bisa masukkan lagi perintahnya switch port access VLAN 10. Kita bisa exit. Lalu di sini kita bisa lihat dengan perintah do show VLAN brief ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat, teman-teman. Untuk VLAN 10 programmer itu interface-nya sudah masuk semua ya, teman-teman. Dari FA0/1, 0/2 dan 0/3, teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasikan untuk PC-PC yang sebelah kanan, teman-teman. Yang ini, nah di sini kita akan membuat untuk VLAN 20-nya, teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke VLAN 20. Oke, di sini kita akan coba membuat nama VLAN-nya yaitu dengan nama name-nya itu marketing ya, teman-teman. Marketing. Oke, setelah itu di sini kita bisa keluar terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan masukkan VLAN yang ini, teman-teman. VLAN 20 ini kan belum ada nih interface-nya. Di sini kita bisa dengan perintah do show. Nah, di sini teman-teman, ini VLAN 20 marketing itu belum ada interface-nya yang masuk ya, teman-teman. Di sini kita bisa masukkan terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini jika interface-nya itu berurutan seperti ini, teman-teman. Ini FA0/4, 0/5, dan 0/6 itu kan berurutan. Nah, caranya itu gampang sekali, teman-teman. Di sini untuk karena berurutan kita bisa masukkan sekaligus, teman-teman, dengan perintah yaitu interface range-nya itu dari FA berapa tadi, teman-teman? FA0/4 sampai 6 seperti ini ya, teman-teman. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah yaitu dengan switch port mode access. Lalu satu lagi switch port access VLAN ini diubah ke VLAN 20. Setelah itu di sini kita bisa exit. Lalu kita bisa cek ya, teman-teman, dengan do show VLAN brief. Oke, teman-teman. Jadi di sini untuk interface pada VLAN 20 itu sudah ada ya, teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa klik simulation. Nah, di sini kita akan coba mengirimkan paket dari PC 2 ke PC 1 ya, teman-teman. PC 2 ke PC 1. Oke, teman-teman. Jadi di sini langsung ICMP ya, teman-teman. Langsung terhubung.
Nah, di sini kita bisa hapus ARP-nya terlebih dahulu teman-teman pada PC 0. Kita bisa ke command prompt itu dengan perintah ARP-A. Nah, di sini kan kita cek dulu ya, teman-teman. Nah, di sini yang sudah berkenalan itu IP 2.2, 10.2 dan 10.3. Di sini kita bisa hapus terlebih dahulu. Lalu kita juga bisa hapus pada PC satunya terlebih dahulu juga. Ini kita bisa cek di ARP-A. Nah, di sini ada dua IP ini teman-teman yang sudah berkenalan, kita bisa hapus ya teman-teman, dan ARP-D. Lalu di sini juga kita hapus di PC 2-nya teman-teman. Kita bisa hapus. Kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini ada ya teman-teman, kita hapus dengan -D. Oke. Nah, di sini kita akan coba untuk show MAC address ya teman-teman. Apakah ada untuk ARP-nya? Table. Oke teman-teman, jadi di sini terdapat 3 ya teman-teman, 3 MAC address yang sudah diketahui atau yang sudah berkenalan teman-teman. Lalu, nah di sini kita bisa coba kirimkan ya teman-teman, kirimkan paket dari PC 0 ke PC 1 teman-teman, atau PC 2 saja teman-teman, PC 2. Oke, di sini terdapat ARP teman-teman. Nah di sini kita bisa next. Nah, di sini kita akan jelaskan teman-teman. Jadi di sini untuk PC 0 itu kan akan mengirimkan surat ke PC 2 teman-teman. Nah, di sini PC 0 itu akan mengirimkan surat ke switch-nya terlebih dahulu teman-teman. Nah, nantinya switch ini akan mengenali. Dia akan bertanya ke PC 1 dan PC 2, mana tujuan dari PC 0. Di sini kita bisa next. Nah, ini dia teman-teman. Dia mengirimkan 2. Nah, di sini karena PC 0 itu ingin tertuju ke PC 2, maka PC 1 itu menolak surat yang dikirim tadi, teman-teman. Di sini kita bisa next. Setelah itu, PC 2 ingin mengirim balasan bahwa PC 2 itu telah menerima surat dari PC 0 melalui switch, teman-teman. Setelah itu, di sini kita bisa next lagi. Lalu, dari switch itu akan dibalas lagi ke PC 0, teman-teman. Maka dari itu, di sini akan terjadi ICMP atau sudah saling terhubung, atau sama saja dengan ping ya teman-teman. Artinya itu PC 0 sudah berkenalan dengan PC 2 teman-teman. Nah, di sini untuk VLAN itu sendiri tidak harus 10 atau 20 teman-teman. Bebas asalkan tidak melebihi dari range VLAN tersebut. Jadi untuk VLAN tersebut itu range-nya itu dari 1 sampai 4096 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai membuat topologi ruangan 2, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk ruangan yang kedua, di sini kita akan membuat topologi seperti tadi, teman-teman. Di sini kita bisa kotaki terlebih dahulu ya, teman-teman. Yang ini kita ibaratkan ruang 2. Setelah itu di sini kita bisa tambahkan lagi satu switch. Sini ya, teman-teman. Lalu seperti biasa ditambahkan 6 PC ya teman-teman. Nah di sini karena tadi kita akan menambahkan PC-nya itu satu persatu, itu kan kelamaan ya teman-teman. Nah di sini kita akan coba menggunakan cara lain, menggunakan CTRL pada keyboard kita teman-teman. Di sini kita bisa CTRL, lalu PC kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita bisa rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa CTRL, kita pilih yang otomatis, kita sambungkan teman-teman. Kita bisa tambahkan nodenya untuk IP ya teman-teman, 192.168.10.0/24. Lalu yang ini 192.168.20.0/24. Oke, di sini kita bisa kasih dengan nama VLAN 10. Ini VLAN 20 ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa kotaki ya teman-teman. Kita bisa kotaki.
Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk sebelah kiri itu diibaratkan sebagai ruangan yang pertama, lalu yang kedua itu diibaratkan sebagai ruangan kedua. Di sini kita bisa konfigurasi untuk IP-nya. Sepuluh, maaf, 192.168.10.4 ya teman-teman. Oke. Satu 192.168.10.5. Satu 192.168.10.6. Oke, di sini kita konfigurasi pada PC 9-nya. Di IP-nya juga 192.168 menggunakan 20.4. Ini 20.5 ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah konfigurasi untuk IP-nya. Sekarang kita akan konfigurasi VLAN ya teman-teman seperti tadi. Jadi untuk fungsi VLAN itu sendiri kan menghubungkan ini teman-teman agar saling terhubung ya teman-teman. Sini kita bisa konfigurasi di switch yang kedua atau yang pertama. Ini soalnya switch 0 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke enable, lalu conf t. Setelah itu di sini kita bisa masuk ke VLAN 10. Kita namai dengan programmer ya teman-teman. Programmer. Oke, setelah itu di sini kita bisa masukkan untuk interface-nya ke dalam VLAN 10 ya teman-teman. Sini untuk range IP-nya itu kan, untuk range interface-nya yaitu di sini kita bisa lihat teman-teman. Yaitu dari berapa teman-teman? 0/1 sampai 0/3 berarti ya teman-teman. Interface range FA 0/1 sampai 3 ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa masukkan perintah yaitu dengan switch port mode access. Setelah itu di sini kita bisa ke switch port access yaitu VLAN 10. Setelah itu di sini kita bisa exit ya teman-teman. Kita bisa cek dengan perintah do show VLAN brief. Oke, di sini untuk interface-nya sudah masuk ke VLAN 10 ya teman-teman. Lalu di sini kita akan buat untuk yang VLAN 20 teman-teman. VLAN 20 interface-nya itu berarti dari FA04 sampai dengan 06. Interface range yaitu dari FA0/4 sampai 6. Oke, setelah itu di sini kita bisa masukkan perintah yaitu switch port mode access, lalu switch port VLAN 20 ya teman-teman. Di sini kita bisa exit ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini saya lupa untuk mengasih namanya. Kita bisa masuk ke tab lagi dengan VLAN 20. Lalu name-nya itu name-nya marketing ya teman-teman. Setelah itu kita bisa exit. Nah, di sini kita bisa cek dengan perintah do show ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini untuk VLAN 20 yaitu dengan nama marketing, untuk interface-nya itu sudah masuk semua ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini untuk video yang keempat kita akan belajar mengenai terang ya, teman-teman. Nah, jadi untuk fungsi terang itu sendiri untuk menghubungkan dua switch ya teman-teman, antara switch ruang yang pertama dengan switch ruang kedua teman-teman. Jadinya nanti itu saling terhubung. Tetapi di sini perlu diingat bahwa di dalam switch ini sudah dikonfigurasi untuk
Itu teman-teman, VLAN-nya, konfigurasi VLAN ya teman-teman, antara switch 1 dan switch 2 teman-teman. Di sini kita bisa tambahkan atau sambungkan menggunakan kabel otomatis dari switch yang 0 dengan switch yang 1 teman-teman. Oke, di sini sudah. Nah, di sini selanjutnya kita akan konfigurasi untuk perang pada switch yang pertama nih teman-teman, switch 0. Di sini kita bisa masuk ke enable. Lalu config. Nah, di sini kita lihat nih teman-teman. Dari interface ini yang mengarah ke switch ke yang kedua untuk ruang 2 itu kan menggunakan fast Ethernet 0/7 ya teman-teman. Nah, di situ nanti kita akan konfigurasi pada interface 0/7 nih teman-teman. Kita bisa masuk ya teman-teman. Interface 0/7. Oke, setelah itu di sini untuk konfigurasi. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah yaitu switch port disetkan modenya itu terang ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa exit teman-teman. Nah, di sini kita akan cek keaktifan rang tersebut, yaitu dengan perintah do show interface rang. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Di sini yang mengarah ke switch yang ruang 2 itu kan menggunakan fast Ethernet 0/7 yang ini teman-teman. Di sini untuk modenya itu sudah aktif ya teman-teman, sudah tracking statusnya. Nah, di sini selanjutnya kita akan konfigurasi pada switch yang ini teman-teman. Yang kedua, atau di sini tulisannya switch satunya. Di sini kita bisa Nah, di sini kita bisa langsung aja masuk ke interface-nya, berarti FA0/7 ya teman-teman, yang mengarah ke switch yang 0 teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa masukkan perintah yaitu switch port mode terang, lalu switch di sini kita bisa exit ya teman-teman, exit. Lalu di sini kita bisa cek keaktifannya dengan perintah do show interface terang. Oke, di sini kita bisa lihat teman-teman, VLAN yang mengarah ke 0 yang mengarah ke switch yang 0 itu sudah on dengan status tracking teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke simulation. Lalu di sini kita akan coba kirim paket dari PC 0 ke misalnya PC 6 ya teman-teman, atau PC 7. PC 0 ke PC 6. Nah, oke teman-teman, jadi di sini dapat dilihat ya teman-teman, ketika kita melakukan kirim surat dari PC 0 ke PC 6 itu sudah successful ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai mencoba ping antar VLAN teman-teman. Nah, jadi pada video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi VLAN dan terang ya teman-teman. Di sini kita akan coba untuk melakukan kirim surat teman-teman. Di sini kita bisa ke simulation. Ini kita bisa perkecil saja teman-teman. Jadi yang pertama di sini kita akan coba melakukan ping ya teman-teman, atau kirim paket dari PC 0 ke PC 7 teman-teman. Oke, di sini yang pertama itu di sini untuk tipenya itu ARP ya teman-teman. Jadi PC 0 itu akan mengirimkan paket ke PC 6 teman-teman. Di sini kita bisa next. Lalu di sini nanti PC 0 itu akan mengirimkan switch yang ke switch yang pertama teman-teman, yaitu switch 0. Lalu nantinya itu akan diarahkan ke switch yang ke 1 teman-teman, yang ini. Nah, di sini itu juga karena switch ini kan ada VLAN-nya ya teman-teman, maka akan dikirimkan ke ini dulu teman-teman, VLAN terdekatnya, yaitu PC 1 dan PC 2 pada ruang pertama. Karena tujuannya itu bukan di ruang pertama, tetapi di ruang kedua, maka PC 1 dan PC 2 pada ruang pertama itu menolak teman-teman. Lalu nanti itu akan dikirim pada switch yang kedua kan. Nah, nantinya switch kedua ini akan mengarahkan ke PC 6, 7, dan 8. Di sini kita bisa next. Nah, ini teman-teman. Ini akan diarahkan. Nah, nantinya itu karena di sini PC 0 ingin
mengirim paket ke PC7, maka PC6 dan PC8 itu menolak ya teman-teman, tidak sesuai. Nah, di sini kita bisa next lagi. Nah, di sini karena yang sesuai adalah PC7, PC7 itu memberitahukan bahwa surat yang dikirim dari PC0 itu sudah diterima melalui switch yang satu ini, teman-teman. Di sini kita bisa next lagi, dari PC1 mengirim lagi ke PC0 atau switch 0, teman-teman. Lalu kita bisa next, maka kiriman dari switch yang 0 itu akan dikirim kembali ke PC0. Maka di sini terjadilah ICMP, teman-teman. Jadi itu sudah saling terhubung atau sudah saling berkenalan, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba lagi dari misalnya PC5 ya, teman-teman. PC5 ke PC10, teman-teman. Oke, di sini masih ARP, teman-teman. Nah, di sini kita bisa next ya, teman-teman, untuk mengetahui langkah-langkahnya. Di sini untuk PC5 itu akan mengirimkan pesan atau surat ke PC10 melalui switch 0. Setelah itu nanti switch 0 itu akan mengarahkan ke switch 1 ya, teman-teman. Di sini kita bisa next. Nah, ini dia, teman-teman. Dia akan mengarahkan ke VLAN terdekat terlebih dahulu. Di sini karena kita menggunakan VLAN 20, maka nanti akan dikirim ke yang memiliki koneksi dengan VLAN 20 pada ruang pertama. Di sini akan menolak karena tujuan kita ke ruang kedua ya, teman-teman. Setelah itu di sini itu kan akan dikirim juga ke switch yang pertama di sini atau yang switch 1. Nah, nanti untuk switch 1 ini akan mengirimkan surat lagi, teman-teman. Ini kita bisa next. Nah, di sini bisa dilihat, karena kita akan tertuju pada switch atau maaf, PC10, maka nanti di sini itu akan mengirimkan pesan ke 3 PC ini, teman-teman. Nah, di sini tujuannya itu dari PC5 ke PC10, maka yang tepat itu PC10 ya, teman-teman. Nah, di sini untuk PC10 nantinya akan mengirim lagi balasan ke switch 1. Sini kita bisa next. Bisa dilihat ini, teman-teman. Lalu untuk suratnya akan dikirim lagi ke switch 0. Ini dia, teman-teman, lalu dikirim lagi balasannya ke PC5, teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat pasti nanti ini jawabannya adalah ICMP, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi di sini sudah benar ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Jadi di sini kita akan lanjut mengenai belajar load terang ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Jadi di sini kita bisa buka switch 0, kita akan mempelajari mengenai load terang ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa yaitu dengan exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa pergi untuk show interface ya, teman-teman. Show interface terang. Nah, oke, teman-teman. Jadi di sini kalian dapat lihat untuk VLAN allow on terang ini, teman-teman. Itu kan dari 1 sampai 1005 ya, teman-teman. Itu merupakan artinya VLAN itu berapa saja yang diizinkan melewati ini, teman-teman, melewati interface 0/7. Secara default itu ada yang bisa melewati itu ada antara 1 sampai 1005, teman-teman. Sedangkan untuk VLAN allow and active in management domain itu yang melewati ini, teman-teman. Secara default atau maaf untuk VLAN itu berapa saja yang pernah melewati, yang sudah pernah melewati ini, teman-teman, interface 0/7. Yang sudah pernah melewati itu ada 3, ada ini, teman-teman, 1, 10, dan 20 ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan coba mengubah untuk VLAN allow on terangnya itu yang dapat diizinkan itu dari 10 sampai 20 saja ya, teman-teman, pada interface 0/7-nya, teman-teman. Sini kita bisa masuk dengan conft, lalu kita bisa pergi ke interface FA 0/7. Setelah itu di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu switch port terang load VLAN 10 sampai 20 ya, teman-teman. Kita bisa exit. Nah, di sini kita bisa lihat dengan do show interface terang. Nah, di sini bisa dilihat ya, teman-teman. Di sini untuk yang diizinkan itu sudah berubah menjadi 10 sampai 20, teman-teman.
Nah, di sini kita bisa kirim surat dari PC 0 ke PC 6 ya, teman-teman. PC 0 sampai PC 6, teman-teman. Dengan PC 6. Oke, di sini sudah successful ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai membuat topologi ruangan 3 ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan menambahkan satu ruangan lagi ya, teman-teman. Di sini kita bisa tambahkan satu switch. Lalu 6 PC ya, teman-teman. 1. Setelah itu di sini kita bisa sambungkan dengan kabel otomatis ya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi sini kita bisa masukkan nodenya 92168 10.0 ya, teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa kotaki. Pemberian VLAN-nya ya, teman-teman. VLAN 10. Ini VLAN 20, teman-teman. Oke, di sini sudah ya, teman-teman. Kita akan konfigurasikan IP-nya, teman-teman. Jadi di sini terdapat 3 ruang nih, teman-teman. Ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Di sini kita konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Ini IP-nya berarti 192.168.10.7 ya, teman-teman. Ini IP-nya berarti 10.8. Ini juga sama ya, teman-teman. Bedanya itu pada networknya, teman-teman. 192.168.20.7. Lalu ini 192.168.20.9. Oke teman-teman, di sini sudah. Lalu di sini kita akan konfigurasikan VLAN-nya pada switch 2, teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke enable conft. Di sini kita bisa masuk ke VLAN 10. Name-nya itu programmer. Kita bisa masuk ke exit terlebih dahulu, teman-teman. Kita bisa masuk ke VLAN 20 terlebih dahulu. Name-nya itu marketing. Setelah itu di sini kita bisa exit. Kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, oke teman-teman, jadi di sini sudah ada 2. Di sini untuk interface-nya belum masuk ya, teman-teman. Interface ini, teman-teman, itu belum dimasukkan. Kita bisa masukkan, teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke interface, range-nya itu dari, kita bisa lihat ya, teman-teman. Interface-nya itu ini berurutan 0/1 sampai 0/3. FA 0/1 sampai 3. Oke, di sini kita bisa masukkan perintah switch port, mode akses, lalu switch port akses VLAN 10 ya, teman-teman. Kita bisa exit. Lalu di sini kita bisa masuk ke interface untuk yang ini, teman-teman, VLAN 20-nya. Kita bisa masuk ke interface range. Range-nya berarti dari VLAN 0/4 ya, teman-teman, sampai 6, teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa masukkan perintah yaitu switch port mode access, lalu switch access VLAN 20, teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa exit.
Lalu kita bisa cek pada do show ya teman-teman. Nah, di sini untuk interface-nya sudah masuk semua teman-teman. Pada VLAN 10 dan VLAN 20 teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa untuk hubungkan antara switch yang 1 ke switch 2 teman-teman. Oke, di sini masih orange ya teman-teman. Nanti kita tunggu saja hingga warnanya hijau. Di sini selain itu kita kan sudah konfigurasi LAN. Setelah itu di sini kita bisa konfigurasikan untuk konfigurasi terangnya teman-teman. Lalu kita bisa masuk ke interface FA0/7. Oke, lalu di sini kita bisa ketikkan perintah switch port mode terang. Lalu di sini kita bisa exit, lalu di sini kita bisa cek ya teman-teman dengan do show interface terang. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk modenya sudah on, statusnya sudah tracking. Di sini kita bisa lakukan melalui kirim surat ya teman-teman. Kita coba kirim surat dari PC 0 ke PC 12. Oke, di sini sudah successful. Kita coba. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai tracking pada MLS ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan belajar mengenai MLS atau multi layer switching ya teman-teman. Jadi di sini kita akan coba menambahkan satu switch lagi teman-teman, yaitu kita bisa pilih switchnya yang ini teman-teman, bisa taruh di sini. Nah, jadi di sini kita bisa itu ya teman-teman, hubungkan melalui kabel otomatis dari switch 2 ke switch MLS teman-teman. Oke, di sini kita dapat konfigurasi ya teman-teman, konfigurasi tracking pada ini teman-teman, FA0/8 pada switch 3. Sini kita bisa buka, kita bisa ke ini teman-teman. Di sini kita bisa exit lagi, kita dari awal ya teman-teman. Kita bisa conf T. Lalu di sini kita bisa pergi ke interface FA0/8 yang mengarah ke switch MLS. Seperti ini. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah yaitu switch port mode terang ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa exit. Nah, di sini kita bisa cek dengan do show interface terang. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, di sini ada dua interface yang menggunakan tracking teman-teman. Sini modenya sudah aktif dengan menunjukkan kalimat atau kata on ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi terang di multi layer sih teman-teman. Yang ini teman-teman di multi layer switch. Kita bisa buka. Langsung saja kita bisa enable lalu conf T. Oke, setelah itu di sini kita bisa masuk ke interface yang mengarah ke ini teman-teman, switch 2, yaitu interface FA0.1/1. Oke, setelah itu di sini kita bisa masukkan perintah switch port mode terang. Nah, di sini terdapat komen yaitu an interface with terang encapsulation teman-teman. Jadi di sini kita akan bahas ya teman-teman bahwa di sini untuk terang itu di sini dibagi menjadi dua teman-teman. Makanya dari sini untuk multi layersnya itu tidak dapat melakukan trans. Nah, di sini kita bisa buka teman-teman. Nah, jadi untuk terang itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu ISL dan 802.1Q teman-teman. Jadi untuk ISL itu dari switch dari Cisco dengan Cisco ya teman-teman, antara Cisco dengan Cisco. Sedangkan untuk 802.1Q itu untuk menghubungkan switch dengan selain Cisco teman-teman. Jadi antara Cisco dengan selain Cisco. Nah, di sini teman-teman kita untuk multi layersnya itu nanti dapat menggunakan dua-duanya teman-teman. Oleh karena itu di sini kita itu kan dapat
menentukan encapsulation-nya terlebih dahulu di sini, agar nantinya multi-user switch-nya itu tidak bingung ingin menggunakan ESL atau 802.1Q, teman-teman. Nah, di sini agar tidak bingung, kita akan coba untuk konfigurasi pada encapsulation-nya ya, teman-teman. Sini kita bisa ketikkan perintah switch port, lalu terang encapsulation .1Q seperti ini, teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa exit. Oh ya, teman-teman, jangan lupa untuk switch port mode terangnya, teman-teman. Kita bisa exit. Lalu di sini kita bisa perintahkan dengan do show interface terang. Nah, oke teman-teman, di sini bisa dilihat untuk encapsulation-nya itu sudah berubah menjadi 802.1Q, teman-teman. Oke, setelah itu di sini kalian nanti akan kita bahas untuk lebih dalam lagi di video selanjutnya. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai teori Dynamic Tracking Protocol. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas mengenai teori dynamic ya, teman-teman, pada tracking. Nah, di sini terdapat sifat-sifat dari ini, teman-teman. Kita akan membahas mengenai tabel assumption TTP. Nah, di sini yang pertama untuk dynamic auto, kita akan pakai ini ya, teman-teman. Ini dynamic auto yang ini, teman-teman, itu sifatnya itu menunggu, teman-teman. Sedangkan untuk dynamic desirable itu sifatnya mengajak, untuk terang dan akses itu sifatnya memaksa ya, teman-teman. Jadi misalnya di sini terdapat dynamic auto bertemu dengan dynamic ini, teman-teman, desirable, maka nantinya untuk desirable itu kan mengajak ya, teman-teman, sifatnya mengajak. Jadi dynamic desirable itu mengajak dynamic auto agar nantinya hasilnya adalah terang, teman-teman. Lalu di sini misalnya terang itu bertemu dengan dynamic auto, sifat terang itu kan memaksa ya, teman-teman, memaksa dynamic auto, maka nantinya hasilnya adalah terang juga. Lalu di sini misalnya dynamic auto, teman-teman, dynamic desirable itu bertemu dengan access. Ini, teman-teman, maka nanti di sini dynamic desirable itu kan sifatnya mengajak ya, teman-teman. Untuk akses itu memaksa, maka nanti hasil akhirnya adalah akses, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan praktek dynamic tracking protokol ya, teman-teman. Teman-teman, jadi di sini kita akan praktek dynamic tracking protokol ya, teman-teman. Di sini kita bisa tambahkan dua switch-nya, teman-teman. Ini kita bisa sambungkan melalui kabel otomatis. Oke, nah di sini yang pertama kita akan coba melihat mode default pada switch 6 dan 7 ya, teman-teman. Kita bisa buka untuk switch-nya. Nah, di sini kita bisa langsung saja enable. Lalu di sini kita bisa show interface FA0/1 seperti ini, teman-teman. Terus switch port. Nah, di sini teman-teman untuk administrative modenya itu masih dynamic auto ya, teman-teman. Ini tuh saat kita konfigurasi, teman-teman. Untuk operational trackingnya atau ini, teman-teman, operational modenya itu masih static access ya, teman-teman, akses. Kita juga bisa cek di switch yang 7. Enable. Lalu di sini kita bisa masuk ya, teman-teman, pada show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini untuk switch 7 itu juga masih menggunakan dynamic auto. Nah, untuk operational modenya itu masih static access, teman-teman.
ini sama dengan switch 6 ya teman-teman, dynamic auto. Nah, di sini untuk hasilnya itu static access. Nah, di sini supaya kita menjadi dynamic desirable, yang ini teman-teman, kita akan ubah menjadi dynamic desirable, yaitu di sini kita bisa langsung saja ya teman-teman. Conf T, kita akan coba ubah teman-teman konfigurasinya. Conf T, lalu di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1. Oke, setelah itu di sini kita bisa masukkan perintah switch port mode dynamic desirable teman-teman, seperti ini. Maaf teman-teman, ini kurang i. Oke, setelah itu di sini kita bisa masuk ke exit terlebih dahulu. Lalu bisa dilihat dengan do show interface FA0/1 SW ya teman-teman. Oke, di sini kita coba lihat untuk administratif modenya sudah berubah menjadi dynamic desirable ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya sudah berubah menjadi terang teman-teman, seperti ini. Nah, di sini untuk administratif itu kan mengajak ya teman-teman, mengajak supaya hasilnya itu menjadi terang teman-teman. Nah, di sini kita akan coba cek untuk switch yang 6. Kita bisa lakukan show ya teman-teman. Nah, di sini masih dynamic auto teman-teman. Di sini kita bisa konfigurasi agar menjadi terang ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke conf T. Lalu di sini kita bisa masuk ke interface teman-teman. Interface FA0/1. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah switch port mode terang. Lalu di sini kita bisa exit. Setelah itu di sini kita bisa ubah atau lihat dulu ke to show FA0/1 lalu switch port ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman untuk administratifnya encapsulation ini Pak menggunakan .lq, maka di sini untuk administratif modenya itu sudah terang. Nah, untuk hasilnya juga sudah terang ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut mengenai apa itu untagged dan tagged ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan bahas mengenai untagged dan tagged ya teman-teman. Di sini kita akan coba kirimkan paket dari ruang 1 ke ruang 3 teman-teman. Di sini kita bisa ke simulation. Oke, setelah itu di sini kita akan coba misalnya kirim paket ya teman-teman dari PC 11 ke PC 15 teman-teman. Kita coba ya teman-teman, PC 11 ke PC 15 teman-teman. Nah, di sini terdapat ARP, di sini kita bisa next ya teman-teman. Nah, jadi di sini nantinya dari PC 11 itu kan akan terhubung ke switch maaf teman-teman, PC 15 ingin mengirim paket ke PC 15. Maka nantinya dari switch 1 switch ini teman-teman ke switch 2 itu kan pastinya akan saling terhubung ya teman-teman. Nah, jadi ini yang disebut dengan tagged ya teman-teman. Dari switch mengirim paket ke switch lagi teman-teman. Nah, di sini kita bisa next. Ini dari switch 1 mengirimkan ke switch 2 nih teman-teman. Ini ya. Oke, setelah itu di sini kita bisa next lagi. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini akan mengirimkan ke PC 16 dan 17. Nah, yang sesuai itu PC 15 ya teman-teman. Sini kita bisa next. Nah, nantinya akan dikirim kembali balasannya bahwa surat yang dikirim itu sudah diterima pada switch 2. Nanti switch 2 itu berhubungan atau mengirimkan ke switch 1. Nah, itu yang dinamakan tagged ya teman-teman. Antara hubungan antara switch 1 dengan switch 2 ketika mengirim paket teman-teman. Bisa dilihat, oke. Setelah itu nanti akan dikirim kembali ke PC 11. Maka di sini terjadi ICMP ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ketika kalian mengeklik ICMP,
Lalu di sini terdapat informasi .1q ya teman-teman, yang disebut sebagai tagged ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai apa itu native VLAN ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi untuk pembahasan native VLAN di sini kita bisa buka untuk switch 0. Oke, setelah itu di sini kita bisa enable ya teman-teman, enable. Lalu kita bisa show, lalu interface terang. Nah, di sini kalian dapat lihat untuk flash Ethernet 0/7 ya teman-teman, itu yang mengarah ke ruang 2. Nah, itu native VLAN secara default itu berada di VLAN pertama teman-teman. Berada di pada ini teman-teman, berarti ruang pertama. Nah, di sini kita bisa cek di switch 1. Ini ya teman-teman. Bisa enable. Lalu kita bisa show interface terang. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini terdapat dua tracking ya teman-teman, yang mengarah ke switch 1 dan ini switch 0 dan switch 3 teman-teman. Nah, jadi untuk fungsi dari native VLAN itu agar ketika mengirim paket itu tidak perlu dari ini teman-teman, tidak perlu dari switch ini, tapi langsung saja teman-teman. Jadi nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan coba untuk konfigurasi native VLAN ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk konfigurasi pada switch ruang 2. Ini sudah ya teman-teman, sudah di enable. Nah, di sini ketika kita show interface terang, itu kan trackingnya ada 2 ya teman-teman. Di sini kita akan buat menjadi satu saja teman-teman. Jadi artinya native VLAN-nya itu berada pada default ya teman-teman. Di sini untuk konfigurasinya kita bisa ke conft. Lalu setelah itu di sini kita bisa masuk ke interface FA0/8. Oke, setelah itu di sini kita bisa masukkan perintah yaitu switch port terang native VLAN teman-teman. Seperti ini. VLAN 20 ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini bisa exit terlebih dahulu. Kita bisa cek dengan do show, lalu interface terang. Oke teman-teman, jadi di sini untuk VLAN 20 itu sudah berubah ya teman-teman. Yang ini menjadi natifnya itu 20 teman-teman, sudah berubah ke VLAN 20 teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa coba di switch 3 ya teman-teman. Yang ini switch di ruang 3. Sini kita bisa langsung saja untuk konfigurasinya, enable, lalu conft. Setelah itu interface FA0 0/7. Setelah itu di sini kita bisa masukkan perintah switch port terang native VLAN 20. Bisa exit. Kita bisa coba melakukan cek ya teman-teman. Show interface terang. Di sini kita bisa lihat untuk FA007-nya itu sudah berubah, natifnya itu 20 ya teman-teman. Nah, misalnya di sini saya akan mengirim surat dari PC 10 ke PC 16 ya teman-teman. Nah, di sini ARP teman-teman kita bisa next ya. Dari PC 10 akan mengirimkan ke switch terlebih dahulu. Oke, setelah itu akan dikirimkan lagi. Kita bisa next lagi. Oke. Nah, di sini sudah sampai ke ICMP teman-teman. Sini kita bisa cek ICMP-nya. Nah, di sini sudah tidak ada untuk itu teman-teman, .1q-nya ya teman-teman. Nah, jika tidak ada .1q, ini yang disebut sebagai native VLAN teman-teman. Nah, di sini untuk mengubah default VLAN dapat menggunakan cara seperti tadi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi segitu dulu ya video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.